banyak orang rela mempertaruhkan nyawanya demi membela atau mempertahankan agama atau keyakinannya. Bagi orang-orang Kristen dahulu, mempertahankan apa yang mereka yakini tidaklah selalu mudah. Mereka menghadapi penganiayaan selama berabad-abad di tangan berbagai penguasa Romawi. Orang-orang Kristen di zaman dulu, terutama di masa awal penyebaran agama Kristen, menghadapi kematian paling sadis dan keji yang bisa dibayangkan di tangan para penganiaya mereka. Mereka lebih suka menghadapi kematian daripada mengingkari imannya. Berikut adalah beberapa kematian terburuk yang diderita oleh para martir. Pertama, Santo Bartolomeus Sang Rasul. Menurut Alkitab, Yesus memiliki 12 rasul. Para rasul menikmati hubungan dekat dengan Yesus, tidak hanya sebagai sahabat-sahabatnya, tetapi juga sebagai pengikutnya yang paling setia. Dari ke-12 rasul itu, hanya satu, Yohanes, yang berhasil mencapai usia lanjut. Sementara yang lainnya dieksekusi. Dari 11 lainnya, Bartolomeus menderita kematian terparah. Secara historis, tidak banyak yang diketahui tentang Bartolomeus. Sebagai seorang rasul, adalah tugasnya untuk menyebarkan firman Kristus. Terakhir, dia mengajar di Armenia. Di sana, dia mengubah rajanya Polimius menjadi Kristen. Hal ini tidak diterima dengan baik oleh para pemimpin lokal di sana, termasuk saudara laki-laki raja Astyages. Astyages meminta Bartolomeus dipanggil ke istananya, dan dia menuntut Bartolomeus untuk berkorban kepada dewa-dewa kafir. Bartolomeus pun menolak, dan hal itu menjadikan dirinya seorang martir. Algojo pengadilan diperintahkan untuk menangkapnya dan mengulitinya hidup-hidup secara perlahan. Saat dia dikuliti hidup-hidup, konon Bartolomeus terus menyatakan imannya kepada Tuhan. Tentu hal ini sangat mengganggu Astyages, sehingga dia memenggal kepalanya hanya untuk membungkamnya dan mempersingkat siksaannya. Kedua, Santo Antipas dari Pergamus. Seperti disebutkan di atas, Yohanes adalah satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut. Itu tidak berarti mereka yang mengikutinya sangat beruntung. Antipas adalah salah satu pengikut Yohanes. Ia diangkat menjadi uskup Pergamus, sekarang Turki Barat Laut, pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada 54 sampai dengan 68 Masehi. Nero terkenal mengorganisir pemerintah Romawi untuk memusnahkan orang-orang Kristen. Para pendeta kafir Pergamus kesal karena kehilangan pengikut akibat Antipas. Mereka menuntut agar dia berhenti berkhotbah tentang Kristus dan berkorban untuk berhala mereka. Sama seperti Bartolomeus, dia menolak. Menurut tradisi, para pendeta menyapu dan menyeretnya ke kuil mereka, tempat mereka memiliki lembu tembaga besar yang digunakan untuk pengorbanan. Mereka menempatkan Antipas di dalamnya dan memasaknya hidup-hidup. Sepanjang cobaannya, dikatakan Antipas berdoa dengan keras meminta agar Tuhan mengampuni para penyiksanya. Ketiga, Santo Cassianus dari Imola. Cassianus adalah salah satu martir yang kurang terkenal dalam daftar ini. Hari ini, dia hanya dihormati di dekat kampung halamannya di Italia. Ini memalukan karena dia menghadapi salah satu kematian martir yang terburuk dan paling pedih. Selama abad keempat Masehi, Cassianus adalah uskup di Bersia, Italia. Selama waktu ini, Julian the Apostate adalah kaisar. Dia dibaptis menjadi Kristen, tetapi akhirnya berbalik melawan imannya. Ketika Julian mulai menganiaya orang-orang Kristen di dalam kerajaannya, Cassianus terpaksa meninggalkan posisinya dan melarikan diri ke kampung halamannya di Imola. Begitu kembali ke rumah, dia membuka sekolah untuk anak laki-laki, tempat dia mengajar membaca dan menulis. Untuk sementara itu aman, dan sepertinya dia diizinkan menjalani sisa hari-harinya dengan damai. Sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Kemarahan Julian segera mencapai Imola. Dia memerintahkan agar penduduk membuat pengorbanan kepada berhala untuk membuktikan bahwa mereka bukan orang Kristen. Tentu saja Cassianus menolak.
Dia segera dikecam sebagai seorang Kristen dan dibawa ke hadapan gubernur setempat. Rupanya, gubernurnya adalah orang yang sinting. Setelah mengetahui Cassianus adalah seorang guru sekolah, dia memerintahkan agar Cassianus dijadikan hadiah untuk murid-muridnya. Para tentara menelanjangi martir itu dan mengikat tangannya ke belakang. Cassianus kemudian dikerumuni antara 100 dan 200 muridnya. Bersemangat untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada kekaisaran, para anak laki-laki itu menggunakan segala yang mereka miliki untuk membunuh mantan guru mereka. Keempat, Santa Agnes. Selama berabad-abad, beberapa kisah kematian para martir mengandung lebih banyak legenda daripada fakta. Santa Agnes adalah salah satu dari orang-orang kudus itu. Meski begitu, jelas bahwa penderitaannya memang nyata. Santa Agnes dikenang hari ini sebagai martir perawan Roma, dan dia adalah salah satu orang suci yang lebih populer di kalangan umat Katolik. Kisahnya dimulai selama awal masih remaja. Menurut teks kuno, dia adalah seorang gadis cantik yang kecantikannya menyebabkan dia banyak diminati. Berbagai keluarga Romawi kafir ingin menikahinya dengan salah satu putra mereka. Namun Agnes menolaknya. Dia telah mengikrarkan kesuciannya kepada Tuhan dan bertekad untuk tetap perawan. Sebagai hasil dari sumpah ini, dia menolak banyak pelamar. Sayangnya, salah satunya adalah putra seorang gubernur setempat. Gubernur murka mendengar anaknya ditolak dan memerintahkan Agnes untuk dipaksa bekerja di rumah bordir. Kehidupan di rumah bordir Romawi terkenal keras. Seorang pelacur budak seperti Agnes tidak menikmati perlindungan dan tidak memiliki hak. Itu adalah nasib buruk bagi siapapun, tetapi tidak terbayangkan bagi anak di bawah umur yang saleh dan lugu. Syukurlah, Agnes memiliki malaikat pelindung. Ketika Agnes ditelanjangi, rambutnya secara ajaib tumbuh menutupi ketelanjangannya. Pelanggan potensial manapun yang berani menatap perawan muda itu menjadi buta. Tidak mengherankan, ini membuat gubernur yang pendendam itu tidak senang. Dia memerintahkan agar dia dibakar di tiang pancang, tetapi dia sekali lagi digagalkan oleh malaikat. Nyala api hanya terbelah di sekelilingnya, dan pada akhirnya gubernur memenggal kepalanya untuk menikamnya di tenggorokan. Sepertinya ini adalah batas kekuatan malaikat, dan Agnes meninggal. Meski unsur-unsur yang lebih fantastik dari kisah tersebut kemungkinan besar telah dibesar-besarkan. Kemungkinan ada seorang gadis muda bernama Agnes yang disiksa sebelum kematiannya karena kejahatan berani menolak putra seorang gubernur. Meski Agnes yang legendaris dilindungi oleh malaikat yang baik hati, kemungkinan besar Agnes yang asli mengalami kematian yang jauh lebih buruk. Kelima, Santa Eulalia. Santa Agnes bukan satu-satunya gadis remaja yang menjadi martir. Selama penganiayaan besar, penganiayaan Romawi yang terakhir dan paling parah terhadap orang-orang Kristen dari 303 sampai dengan 313 Masehi. Eulalia adalah seorang gadis muda berusia 12 tahun yang tinggal di dekat Merida, Spanyol. Selama waktu itu, Gubernur Gaul Calpurnius mengunjungi Merida dengan tujuan semata-mata untuk menganiaya umat Kristen di kawasan itu. Eulalia setelah mendengar kedatangan gubernur, memutuskan untuk menyelinap keluar dari rumah orang tuanya dan menuju kota. Mengapa? Dia ingin menjadi martir. Setibanya di Merida, Eulalia langsung menuju ke pengadilan gubernur. Dia dengan berani berdiri dan mencela kekaisaran Romawi, mengejek dewa-dewa kafir mereka. Calpurnius ingin menangkapnya tetapi enggan, karena usianya yang masih muda untuk langsung membunuhnya. Dia menawarkan bahwa jika dia memberikan persembahan kepada dewa-dewanya, dia akan selamat. Eulalia justru menendang patung itu dan menginjak persembahannya. Tindakan pemberontakan remaja ini membuatnya menjadi salah satu kematian terburuk yang bisa dibayangkan. Dua algojo dibawa masuk. Mereka mencabik-cabik anggota tubuhnya dan menggunakan kait pemotong dan cakar untuk membuka luka dalam sisi tubuhnya yang memperlihatkan tulang rusuknya. Luka-luka ini kemudian ditutup dengan minyak mendidih,
dan sisi serta dadanya dibakar dengan obor. Dikatakan Eulalia tidak bersuara selama penyiksaan, kecuali untuk memberkati Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Calpurnius menghabisinya dengan membakarnya hidup-hidup. Dikatakan bahwa setelah kematiannya, seekor merpati putih terbang di mulutnya, yang diyakini secara luas sebagai jiwanya yang naik ke surga. Badai salju musim dingin tiba-tiba muncul dan menyelimuti tubuhnya, menjaganya tetap aman dan segar, hingga dimakamkan 3 hari kemudian. Itulah kelima kematian tersadis para martir Kristen. Mereka dikanonisasi dan dijadikan orang-orang suci. Mari kita menghormati pengorbanan mereka dengan menyebar ke seluruh dunia Kristen, agar menjadi inspirasi bagi banyak pengikut. Terima kasih.